Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Ibu kembali menyapa Ananda yang ada di rumah. Ibu doakan semoga Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Mengawali kegiatan pagi ini, Ibu berharap Ananda telah melakukan zikir pagi, membaca Al-Quran, dan untuk Ananda yang beragama non-muslim bisa berdoa sesuai keyakinan. Tidak lupa untuk berolahraga, senantiasa menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi ini, membantu orang tua, dan tentu saja mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Mari kita mulai pertemuan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan bermakna. Untuk materi kali ini kita akan membahas KD 3.6, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang menjadi fokus ulasan kita kali ini adalah pada hal-hal yang menyebabkan putusnya ikatan pernikahan. Sebelum pembahasan lebih lanjut, Ibu ingin mengetahui apakah Ananda masih ingat dengan pembelajaran kita yang lalu? Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas pernikahan yang dilarang dalam Islam. Siapa yang masih bisa menyebutkan bentuk-bentuk pernikahan apa saja yang dilarang dalam Islam? Bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam diantaranya pernikahan beda agama, pernikahan semahram, pernikahan sighar, pernikahan muhallil, dan lain sebagainya. Seperti yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini adalah mengenai hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah Ananda mengikuti pembelajaran ini, Ananda diharapkan dapat menganalisis sebab-sebab putusnya ikatan pernikahan. Ananda juga dapat mengevaluasi sebab-sebab terjadinya perceraian pada lingkungan sekitar. Mengapa materi ini menjadi penting untuk kita bahas? Ananda, berdasarkan kasus perceraian yang tercatat pada Mahkamah Syariah Kuala Simpang, bahwa kasus perceraian yang terjadi di Aceh Tamiang per Juni 2020 tercatat ada 379 kasus perceraian. Kasus ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang tercatat ada 449 kasus. Dan hampir 70% yang menggugat cerai adalah pihak istri. Hal ini menjadi perhatian kita semua untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan putusnya ikatan pernikahan. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada slide pertama ini, kita akan membahas hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan yang pertama, yaitu talak. Talak berarti melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan ucapan talak yang disampaikan suami kepada istrinya, baik secara terang-terangan maupun secara kiasan. Mengenai hukum talak, dapat dilihat pada slide ini bahwa ada 5 hukum talak, yaitu wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Pada slide berikutnya, Ananda dapat melihat jenis-jenis talak. Ditinjau dari segi waktunya dijatuhkannya talak, maka ada 3. Yang pertama, talak sunni. Yang kedua, talak bid'ah. Dan yang ketiga, talak sunni dan bid'ah. Kemudian, jika dilihat dari syaratnya atau lafal talak, terbagi kepada 2. Yang pertama, talak syar'i atau jelas. Yang kedua, talak kinayah. Maksudnya ucapan talak dengan menggunakan bahasa
kiasan atau bahasa sindiran. Selanjutnya, jika ditinjau dari segi bisa atau tidaknya rujuk kembali, maka talak terbagi kepada dua, yaitu talak raja'i. Talak raja'i adalah talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya untuk pertama kalinya, sehingga suami boleh rujuk atau kembali kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah baru. Yang kedua adalah talak ba'in. Talak ba'in yaitu talak 3. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sejumlah 3 kali, dan suami tidak boleh rujuk atau kembali kepada istri kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Mengenai talak ba'in terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah talak ba'in sughra, yang kedua disebut dengan talak ba'in kubra. Kita berlanjut pada slide berikutnya, hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan yang kedua, yaitu fasakh. Fasakh adalah pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu yang dibenarkan secara hukum syariat. Misalnya, tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat pernikahan. Dan putusan pembatalan pernikahan ini dilakukan oleh hakim agama atas dasar pengaduan dari pihak istri atau suami dengan alasan yang dapat dibenarkan. Penyebab putusnya ikatan pernikahan yang ketiga yaitu khulu'. Menurut bahasa, khulu' berarti meninggalkan atau melepaskan. Dan dalam ilmu fikih, khulu' adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istri dengan jalan tebusan dari pihak istri, baik dengan jalan mengembalikan mas kawin kepada suaminya atau dengan memberikan sejumlah uang yang disetujui oleh mereka berdua. Maksud khulu' di sini adalah seorang istri tidak bisa menjatuhkan talak kepada suami karena talak adalah hak suami. Tetapi seorang istri boleh meminta untuk ditalak oleh suaminya dengan alasan-alasan yang syar'i. Dengan syarat istri harus membayar tebusan, bisa berupa mengembalikan mas kawin atau dengan memberikan sejumlah uang atau harta yang disepakati bersama sebagai tebusan. Kita beralih kepada hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan berikutnya, yaitu li'an. Li'an secara bahasa artinya laknat atau kutukan. Secara istilah, li'an adalah sumpah yang diucapkan suami ketika menuduh istrinya berzina atau penolakan terhadap kehamilan istrinya tanpa mampu menghadirkan 4 orang saksi. Maksudnya di sini adalah bahwa li'an ini merupakan sumpah yang disampaikan oleh seorang suami kepada istrinya dengan menuduh istrinya melakukan zina tanpa mampu menghadirkan 4 orang sebagai saksi. Dan apabila sumpah li'an seorang suami ini dibenarkan secara hukum, maka berlakulah hukum rajam terhadap istrinya. Kemudian ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari perceraian sebab li'an ini. Di antaranya, suami dan istri ini bercerai selama-lamanya. Artinya mereka tidak akan bisa rujuk kembali untuk selama-lamanya. Kemudian berikutnya, jika suami melakukan talak li'an kepada istri yang dalam keadaan hamil,
maka anak yang dilahirkan oleh istri yang telah dilian oleh suaminya itu tidak dapat diakui oleh suaminya sebagai anaknya. Artinya, anak yang dilahirkan itu mengikuti nasab ibunya dan tidak dapat mengikuti nasab ayahnya. Selanjutnya kita membahas tentang ilaq. Ilaq berarti sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau dalam masa yang tidak ditentukan. Jika sebelum 4 bulan suami itu ingin kembali kepada istrinya, maka suami tersebut diwajibkan membayar denda sumpah atau kafarat. Akan tetapi, jika sampai 4 bulan suami itu tidak kembali kepada istrinya, maka hakim berhak menyuruh suami untuk memilih di antara 2 hal. Kembali kepada istrinya dengan membayar kafarat sumpah atau mentalak istrinya. Dan jika suami tidak bersedia atau tidak dapat menentukan pilihannya, maka hakim akan memutuskan bahwa suami telah mentalak istrinya dengan talak bain sughra, sehingga suami tersebut tidak dapat rujuk kembali dengan istrinya kecuali dengan akad nikah yang baru. Hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan yang terakhir adalah zihar. Zihar ini adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Contohnya, ketika suami mengatakan, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Ungkapan ini merupakan bentuk talak kinayah, talak secara tidak langsung. Jika suami mengucapkan kata-kata tersebut dan tidak melanjutkan dengan mentalak istrinya, maka seorang suami wajib membayar kafarat dan haram menggauli istrinya sebelum kafarat itu diberikan. Para ulama sepakat bahwa perbuatan zihar ini hukumnya adalah haram. Mengenai kafarat atau denda zihar, yang pertama adalah memerdekakan hamba sahaya, kemudian berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, dan memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah pembahasan singkat tentang hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Dan untuk lebih memperdalam materi ini, Ananda dapat membaca materi ajar yang terdapat pada topik materi di Google Classroom kita. Sebelum pertemuan ini kita akhiri, ada baiknya kita membuat kesimpulan dari pokok bahasan kita kali ini tentang hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Kesimpulan yang dapat kita petik dari materi kita kali ini adalah bahwa dalam menjalin suatu ikatan pernikahan dibutuhkan pemahaman yang utuh tentang peran dan fungsi suami istri, memahami akan hak dan kewajibannya agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan putusnya suatu ikatan pernikahan. Sebagai refleksi terhadap pertemuan kita kali ini, semoga pertemuan kali ini memberikan pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman yang baru bagi Ananda sebagai bekal ketika Ananda berperan sebagai suami atau istri pada masa yang akan datang. Untuk penugasan, pada materi ini Ananda bisa melihat di topik penugasan pada Google Classroom kita. Dan untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya, dan kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.